Muslim dapat bidadari di surga kelak. Muslimah bagaimana? Satu di antara topik menggelitik yang berkaitan dengan diskursus gender adalah soal apa ganjaran bagi perempuan kelak di surga. Rentetan dalil menyebutkan kaum laki-laki akan mendapatkan bidadari. Sebut saja misalnya surah Sad ayat 52 berikut. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Bidadari-bidadari itu diperuntukkan bagi penghuni surga. Lalu, apakah balasan yang sama juga diterima perempuan berupa pendamping idaman? Cendekiawan Muslim asal Mesir Syekh Abdullah bin Samak memberikan jawaban yang cukup tegas bahwa perempuan tidak akan menerima bidadari hur al-ain. Bahkan muslimah akan menjelma menjadi perempuan jelita dan rupawan, melebihi kecantikan bidadari yang dieluk-elukan. Muslimah itu pun akan kembali ke pangkuan sang suami bila yang bersangkutan ialah sosok istri yang solehah. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Alden yang Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Mu'min ayat 8. Suatu saat Ummu Habibah seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW perihal nasib seorang istri yang pernah nikah lebih dari 2 kali. Lantaran suami yang pertama telah meninggal dunia, Rasul pun menjawab, istri tersebut akan kembali kepada sang suami yang memiliki akhlak paling baik selama hidup di dunia. Riwayat lain dari Ummu Salamah menegaskan ganjaran muslimah di surga nanti bahwa para muslimah tersebut justru akan lebih cantik dari bidadari di surga, seperti nilai baju lapisan luar yang mentereng dibandingkan dengan baju lapisan dalam. Syekh Mansur Arabi menegaskan hal yang sama, kenikmatan dan kebahagiaan surga juga akan dirasakan oleh muslimah yang tidak terbatas pada laki-laki. Penegasan ini seperti tertuang dalam surah An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Dan muslimah tersebut akan kembali muda dan perawan seperti ditegaskan oleh Rasul. Muslimah yang bersuami akan kembali ke pangkuan suaminya bila belum bersuami selama di dunia, maka Allah akan memberikan pendamping yang terbaik kelak di akhirat. Tak ada yang membujang di akhirat, sabda Rasulullah. Penegasan yang sama juga dikuatkan Syekh Shalih Ibnu Utsmain. Para penghuni surga memiliki hak yang sama untuk merasakan nikmat apapun yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, kamu akan kekal di dalamnya. Quran Surah As-Suhuf ayat 71. Sekalipun nikmat tersebut tetap harus berselaras dengan norma-norma syariat yang bersifat kekal, nikmat itu mesti pula sesuai dengan fitrah manusia yang suci dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dengan catatan bahwa takaran, sifat, dan pola nikmat tersebut tidak bisa dibandingkan antara kenikmatan duniawi dan surgawi. Ini seperti dinukilkan dari pernyataan Ibnu Al-Qayyim bahwa para ahli surga akan kebiasaan yang buruk dan jorok seperti yang dilakukan selama di dunia, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Dan menikah merupakan salah satu bentuk kenikmatan, maka hak tersebut bersifat tidak terbatas yang akan dirasakan baik oleh muslim maupun muslimah. Muslimah yang bersuami di dunia akan dipertemukan kelak di akhirat, seperti penegasan surah Al-Mu'min ayat ke-8 di atas. Bahkan selama suami soleh, istri tersebut kembali diperuntukkan bagi sang suami. Bila tidak, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bila belum mendapatkan jodoh di dunia, Allah telah mempersiapkan pendampingan yang terbaik di surga.